dalam beberapa peragaan ini ya. Baik, kita lanjut mengenai garis. Ini lebih jelasnya ada pada ilustrasi berikut. Ini suatu benda yang merupakan suatu fakta ya, suatu kenyataan. Ini sebuah rel kereta api, di mana kita tahu bahwa di dalam rel itu membentuk suatu garis gitu ya. Kita lihat garis itu harus dua garis yang ada dalam rel itu harus saling sejajar. Kalau tidak saling sejajar, maka kereta api tidak akan bisa lewat, tentunya bisa jatuh dia gitu ya. Ini di sini nanti akan kita lihat beberapa bentuk-bentuk sudut yang terbentuk dari pertemuan dua buah garis yang arahnya berbeda. Kita lihat ini garis yang berwarna kuning dan warna merah, arahnya berbeda begitu ya. Kita pindahkan dulu garis yang kuning, kita pindahkan keluar supaya lebih mudah kita analisa. Ini yang kuning disebut dua buah garis yang sejajar yang ada pada rel tadi tersebut ya. Nah, kemudian ini ada garis yang warna merah juga sejajar pada rel tersebut. Nah, kita lihat ini ada dua buah garis yang sejajar, sepasang sejajar sesuai yang kita lihat pada kenyataan di dalam rel tersebut. Ini akan kita bawa dalam pelajaran kita untuk bisa mengetahui sifat-sifat suatu garis nantinya dan sudut. Di sini ada semua ya. Ada banyak macam sudut. Ada berbagai jenis sudut di sini sesuai dengan posisi dari garis tersebut. Nanti kita bahas sudut-sudut apa aja yang ada di sini ya. Baik, tentunya kedua pasang garisnya harus sejajar. Kalau tidak, maka rel dan kereta tidak akan bisa lewat gitu ya. Ya, baik. Kemudian kita akan lihat ini ada beberapa sudut yang terbentuk. Oke. Kita pindahkan dulu beberapa garis. Nah, ini kita ambil ke dua garis yang merah tadi. Kemudian satu garis yang berwarna kuning, dan kita lihat garis yang berwarna kuning ini memotong dari dua garis yang berwarna merah ya. Dan perpotongan dari garis yang berwarna kuning dan yang merah itu ada titik. Di sini ada dua titik yang terbentuk sebagai perpotongan dari garis itu. Oke. Titik inilah nanti yang akan kita sebut sebagai titik sudut. Gitu ya. Jadi Jadi ada dua titik yang terbentuk di sini sesuai dengan arah dari garis dan jumlah dari garis yang bertemu. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut garis dan ada yang disebut titik. Nanti ada yang kita sebut sebagai bidang, gitu ya. Nah, ini kita lihat garis ini harus mempunyai tanda panah sebagai suatu arah yang tidak ada putus, beda dengan ruas garis. Ruas garis tidak mempunyai arah ya, gitu.
Kemudian kita lihat ini jarak dari yang garis berwarna kuning dan yang merah. Ini kita sebut sebagai suatu sudut. Jadi di sini ada dua sudut yang terbentuk yang kita lihat, dan sebenarnya masih banyak sudut-sudut yang lain. Kita ambil dua dulu. Sudut yang satu kita beri nama sebagai A, dan sudut yang kedua kita beri nama dulu menjadi sudut B. Nanti kedua sudut ini kita sebut sebagai sudut yang sehadap, gitu ya, sehadap ya. Kemudian kita bahas berikutnya mengenai hubungan dari antara titik dan garis. Nah, kita mulai dari titik. Titik itu adalah suatu tanda ya, yang dinotasikan dengan tanda seperti itu, dan sering disebut sebagai noktah ya. Nah, kemudian titik itu ada pada garis. Oke. Nah, titik tidak mempunyai panjang dan tidak mempunyai lebar, sedangkan garis mempunyai panjang, sehingga garis itu disebut sebagai kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu arah yang lurus, yang kita sebut sebagai garis. Jadi di dalam garis itu sebenarnya ada banyak titik. Saking banyaknya titik-titik itu yang mempunyai arah yang sama, saking banyaknya sehingga menjadi tebal dan membentuk suatu arah yang sama dan membentuk suatu garis. Kita sebutlah sebagai garis. Jadi garis itu adalah kumpulan dari banyak titik, gitu ya. Itu hubungan antara titik dan garis yang ada. Kemudian bidang. Yang berikut ini bidang. Bidang adalah suatu daerah, gitu ya. Suatu daerah. Sedangkan garis tidak disebut daerah. Nah, ini disebut daerah karena daerah ini dibatasin oleh beberapa garis, gitu ya. Jadi di sini garisnya banyak. Bidang adalah suatu daerah yang dibatasin oleh beberapa garis. Kita sebut sebagai ini bidang alfa, dan titik-titik yang di dalamnya kita sebut sebagai titik K, titik L, dan titik M. Oke. Nah, titik K, titik L, dan titik M tidak harus mempunyai arah yang sama. Titik tempatnya acak, tidak seperti pada garis. Titik harus mempunyai arah yang sama sehingga menjadi suatu garis. Sedangkan titik yang ada di dalam bidang ini titiknya acak, oke, dan dibatasin oleh beberapa garis, disebutlah bidang. Jadi di dalam bidang ada banyak garis, sedangkan di dalam garis ada banyak titik, sehingga di dalam bidang juga terdapat banyak kumpulan-kumpulan titik-titik, begitu ya. Nah, itu yang bisa diartikan sebagai hubungan antara titik dan garis. Oke, baik. Berikut bagaimana hubungan antara garis dan bidang. Nah, ini ada beberapa garis soalnya yang ada di bidang dan tidak ada di bidang. Nah, gambar ini garis yang disebut sebagai garis L ada pada bidang alfa.
garis L bisa disebut sebagai garis yang terletak pada bidang jika dipenuhi syarat. Syaratnya apa? Jika semua titik-titik yang ada pada garis itu juga terletak pada bidang tersebut. Bukan satu titik ya, melainkan semua titik yang ada pada garis itu jika memuat atau jika terletak pada bidang tersebut, semua titik yang ada pada garis juga terletak pada bidang, maka garis itu disebut ada pada bidang tersebut atau terletak pada bidang tersebut. Ya. Baik. Kemudian gambar yang berikut, apakah garis ini terletak pada bidang? Nah, syarat harus dipenuhi. Syaratnya adalah maka semua garis yang ada pada semua titik yang ada pada garis tersebut apakah terletak pada bidang? Kita lihat tidak ya, tidak ada satupun titik yang ada pada garis yang terletak pada bidang alfa. Maka garis L tidak terletak pada bidang karena tidak ada satupun titik yang terletak pada bidang. Jadi garis itu bukan terletak pada bidang. Nah, tidak ada satupun. Nah, lalu bagaimana kalau ada cuma satu saja? Nah, kalau ada satu saja, titik yang ada pada garis juga ada pada bidang, disebutlah bahwa garis itu menembus bidang. Jadi dalam hal ini garis L menembus bidang alfa dan titik tembus atau titik perpotongan disebut sebagai titik A. Kita namain dengan titik A. Oke. Jadi hanya ada satu titik pertemuan. Oke. Ya, itu bagaimana hubungan antara garis dan bidang ya. Jika semua titik yang ada pada garis ada pada bidang, maka garis terletak pada bidang. Oke. Berikut. Nah, kemudian ada titik-titik yang disebut sebagai kolinear dan ada titik yang disebut sebagai koplamar. Ini hanya sebutan saja ya, hanya posisi dan istilah. Yang kolinear, nah ini kita lihat titik A dan titik B ada pada garisnya, sehingga titik A dan titik B disebut sebagai titik kolinear. Sedangkan jika titik ada pada bidang, dalam hal ini titik C dan titik D ada pada bidang alfa, maka C dan D disebut sebagai titik koplanar. Ya, bedainnya ada titik kolinear dan ada titik koplanar. Itu hanya istilah saja supaya juga menjadi suatu istilah yang harus diingat ya. Oke ya. Baik. Ini sampai di sini dulu materi yang singkat ini sebagai pengertian dari titik, garis dan bidang dan hubungan dari ketiga-tiganya. Oke. Nah, silakan masuk ke dalam kelas masing-masing untuk mengerjakan beberapa latihan supaya lebih